warahmatullahi wabarakatuh. Halo dari semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian besar maupun yang di rumah. Kembali lagi ketemu dengan kita kawan pembelajaran kelas 7. Materi kita hari ini masih melanjutkan materi tim penanya. Untuk pembahasan selanjutnya kita bacakan mengenai materi diagram pen. Materinya ada di paket 6. Zona 3 ya, paket 6 halaman 27. Di paket 6 itu kita kebanyakan membahas Ambil charger aja. diagram pen. Pakai chargeran saya. Yang kenalan oleh di program bentuknya adalah Maaf kawan, suaranya tidak jelas. oh suaranya Enggak. Mic. Jadi kalau gabungan A jadi keduanya ini digabung. Buat apa? Mic-nya di sini. Oh, mic-nya di sini. Nah, kalau digabung itu berarti semua diarsir. Ya, kalau dalam diagram pen gabung semuanya. Ya. Jadi kalau irisan U-nya terbalik, kalau gabungan U-nya beneran U ya. Apa aja nih kayak U, N, huruf N lah, N biasa, ini huruf U ya. U itu union, dari kata union. Union ya. Nah, irisan gabungan diagram pen-nya nanti seperti ini. Ya. Digabung, ada 3 lingkaran. Nah, nanti digabung. Nah, kalau irisan 3 lingkaran, kalau irisan 3 lingkaran 1 2 3 lingkaran. Berarti yang diarsir yang mana? Yang ini.
Nah, Yang di tengah. kalau 3 lingkaran. Iya, yang di tengah. Tuh. Ada 3 lingkaran. Nanti kalau gabungan, ya, untuk gabungan 3 lingkaran ya tinggal semuanya aja diarsir ya. Untuk gabungan. Nah, misalnya nih, kalau gabungan ya diarsir semuanya. Nah, ini namanya gabungan. Ya. A, B, C. Itu gabungan. Ya, kalau 3 lingkaran. Kalau ini nulisnya gimana ini? A irisan B irisan C. A irisan B irisan C. Kalau yang ini nulisnya berarti A gabungan B gabungan C. Nah, itu nulisnya. Ya. Kemudian ada lagi namanya selisih. 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 Nah, selisih buat 2 lingkaran. Karena memahami selisih dari bentuk himpunan dulu ya, seharusnya kalau langsung dalam bentuk diagram pen memang agak sedikit bingung kalau operasi hitung biasanya tidak tahu. Nah, untuk selisih kalau A dikurang B, dan lihat selisih A dikurang B dibalik, B dikurang A. Posisinya tetap A, B. A, B. Kalau A dikurang B, artinya murni yang hanya A saja. Ya, kalau A dikurang B, B itu ini ya, B itu ini. Nah, kalau A murni saja, maka ini. Nah, ini selisih A kurang B. Jadi hanya A-nya saja yang tapi murni, enggak dicampur irisan juga. Nah, kalau B kurang A berarti B-nya saja. Murni hanya B-nya saja. Gitu. Ya. Dalam perhitungan gini, misalkan ada himpunan A, ya, misalkan 2, 3, 5, 7 nih yang A, misalkan. Yang B misalkan 4, 5, terus 6, 7, 8. Nah, kalau A dikurang B apa? Artinya yang ada di A saja, yang bukan yang ada di B jangan dimasukkan. Yang ada di A saja berarti 2 dan 3. 5 ada di sini. Berarti bukan bukan punya A. Bagaimana Kak yang selisih? Nah, Yang selisih. lagi. A dikurang B, selisih A dikurang B. A kurang B. Hanya A-nya saja, tapi yang murni tidak sama dengan B angkanya. Sampai ini. Oh, yang murni itu maksudnya di bagian A doang ya, di tengah-tengah. 5 itu ada di sini. Berarti 5 bukan termasuk murni. Ya, punya si A. 7, ya 7 juga ada di sini. Berarti 7 ini tidak hanya saja, tapi juga punya B. Nah, yang murni punya A yang mana? Yaitu angka 2 dan angka 3. Sama dibalik, kalau B dikurang A, yang murni hanya B saja yang mana? 4, 4, 5, 6, 4, 5, 8, 8. Gitu. Jadi murninya hanya 4, 6, 8. Paham ya kalau selisih ya? Itu caranya. Paham. Oke. Kalau selisih itu seperti itu. Nah, terus ada yang namanya lagi
Komplement, mungkin pernah dengar komplement. Tulisannya sebenarnya gini tulisannya. Komplement. Nah, tulisannya sebenarnya gini, kita bacanya komplement aja udah gitu ya. Jadi komplement ya. Komplement. Nah, lambangnya apa? Lambangnya itu biasanya huruf C. C kecil di atas, misalnya gini. A pangkat C. Nah, ini komplement. Atau pakai tanda petik 1. Enggak pakai tanda petik ini. Nah, gini A atau A tanda petik 1 gitu, ya. Ini 1. Nah, itu komplement. Biasanya 1. Nah, gini aja deh, biar nggak bingung. Jadi komplement itu hanya contohnya adalah A pangkat C. Nah, A pangkat C. Komplement. Untuk bahasa memudah memahaminya, arti komplement itu adalah apa ya? Ya, salah. Selain atau apa lagi ya? Yang bukan. Apalagi kata yang gampang di nanti. Kebalikan, boleh kebalikan. Nanti saya kasih contohnya, ya. Istilah komplement itu bisa disebut selain, yang bukan, atau kebalikan. Tapi harus terhadap himpunan semesta. Ingat, ya. Terhadap himpunan semesta, bukan terhadap anggota yang lain. Nah, ini kemarin nggak keburu ya kita bahas ini. Oke, di screen SS2 aja. Yang sebelah kiri mau saya hapus. Oke, yang sebelah sini kakak hapus ya. Jadi komplement itu gini maksudnya. Oh, ini tadi satu lingkaran ya, baru satu lingkaran. 2 lingkaran ya. Nanti deh. Jadi kalau misalkan ada himpunan semesta, ya, himpunan semesta misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada himpunan A 2, 3, 5, 7. Bilang prima ya. B misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ada ditanya A, komplemennya apa? Jangan terhadap B pilihannya, tapi terhadap semesta. Ya, melihat komplemen ini terhadap himpunan semesta. Artinya yang bukan, ya, di semesta ini yang bukan selain A siapa lagi? Nah, angkanya 1, ya, tapi jangan sama di A ya. 1, 3 ada, jadi 4, terus 6. 6. Jadi yang bukan A ya, yang bukan A atau selain A. Jadi yang selain A ini. Nah, selain dari ini apa aja? 1, 4, 6, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi yang selain dari A, kebalikan dari A, tapi terhadap himpunan semesta, itulah disebut komplement. Komplement B, ya berarti yang bukan B siapa aja di sini? 2, ya kan? 3, 4 lagi 5. 5, 7. 7, 9. 9. 9. B ini 2 enggak, tapi 1 ya. 1, 3, enggak sih jadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 1, 3, 5. Nah, selain B, pokoknya selain di sini, tapi terhadap himpunan semesta.
Itu yang disebut komplement. Nah, kalau dalam diagramnya, diagram Venn-nya berarti harus komplit sama kotak-kotaknya. Ya, sama kotak-kotaknya. Nah, ini A, ini B, ini irisannya. Berarti yang selain A dan selain B, ya, berarti akhirannya ya yang di sini sisa. Nah, itulah yang disebut komplement. Yang himpunan semesta ya, bukan yang terhadap anggota A dan B pengaruhnya. Pokoknya terhadap semesta. Makanya yang sisanya inilah disebutnya komplement. Ya. Kalau mau satu lingkaran, dua lingkaran, yang mau 3 lingkaran, 4 lingkaran sama. Pokoknya yang namanya semesta komplement itu yang ada di semesta. Ini misalkan 3 lingkaran. Nah, himpunannya ada 3, himpunan A, B, C. Yang komplemennya mana? Berarti pokoknya yang di luar ini. Nah, ini disebut komplement. Ya. Kalau di buku kan 1 lingkaran sama 2 lingkaran. Itu caranya. Ya. Iya. Cara ngitungnya gitu. Hanya melihat satu-satu. Gitu ya. Ini yang disebut komplement. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal halaman 27 itu nomor 1 ada P dengan Q. P dengan Q. Contoh soal yang nomor 1. Contoh. Jadi kalau ada 2 buah lingkaran, ini ya, gedean lagi. Yang gede-gede, tinta merahnya cepat habis. Kecil aja. Nah, gitu. Terus ini P dengan Q, ya. Terus yang di akhirnya yang di sini, ingat nggak tadi apa nih? Artinya apa? Q dikurang P, gitu ya. Q dikurang P, ya kan? Tinggal yang ini doang nih. Nah, gitu. Q dikurang P. Tapi di sini P komplement irisan Q. Nah, ini bahasanya agak ribet nantinya. Apa udah cukup ini aja. Q kurang P saja, pemahaman dasar aja dipakai ya. Q dikurang P namanya. Ya, kalau dibalik kan kayak tadi, kalau ya P dengan Q yang di akhirnya yang ini namanya apa tadi? Kurang Q. P dikurang Q. P dikurang Q. Jadi ingatin tuh, kalau hanya asli Q saja berarti dia Q duluan, Q dikurang P. Saya tambahkan gini. 1, 2, 3. Nah, yang saya arsir cuma ini. Nah, terus saya kasih tulis A, B, C. Cara nulisnya gimana tuh? B kurang A kurang C. B kurang A kurang C. B dulu disebutin. B kurang A kurang C. Jadi kurang yang C. di akhir ya berarti Q dulu disebutin. Yang di akhir P dulu disebutin. Berarti B dikurang Kurang A A dikurang C. Kurang C. gitu. Boleh dibalik B dikurang C dikurang A juga boleh. Ya. Begitu. Jadi sebutin yang di akhirnya dulu kalau selisih. Selisih ya, ingatin. Selisih. Ya, selisih. Nah, jadi disebutin yang di akhir dulu. Jangan lupa, yang di akhir dulu. Itu contoh 1. Nah, berarti yang contoh nomor 2 tahu dong jawabannya. Iya, betul. Yang nomor 2 berarti M dikurang akhir dulu kan. Tuh.
M, ini M. Berarti tinggal jawab M dikurang. Ya. Selanjutnya kita akan penerapan KD dulu deh. Apa namanya? Dipoto dulu. Kalau nggak keburu nyatet boleh di screenshot, di foto. Habis ini kita baru masuk yang namanya penerapan diagram Venn. Penerapan diagram Venn. Kita pakai cara konsep dan cara deking. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak? Mungkin ada yang masih bingung. BC udah tahu, komplemen udah tahu. Terus apa lagi tadi? Gabungan juga udah tahu. Gabungan tinggal diakhir semuanya. Komplemen tinggal diakhir S saja. Oke, selanjutnya kita ke penerapannya ya. Penerapan diagram. Ini kata aku. Penerapan diagram Venn. Biasanya soal cerita ya. Di sana ada contoh soal, langsung ke contoh ya. Jadi biar nggak buang-buang waktu, kita langsung contoh dulu. Jadi dari sekelompok orang anak yang disurvei mengenai kegemaran olahraga basket dan sepak bola, sebagai berikut. Basket ada 40 orang, sepak bola ada 50 orang, basket dan sepak bola 18 orang. Tidak suka keduanya ada 26 orang. Banyak siswa yang disurvei. Dari contoh soal ini, kalian tahu dulu yang ditanyakannya itu apa. Contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada dua apa namanya? Cabang olahraga. Kalau dalam diagram Venn-nya gini. Ada 2 cabang olahraga. Nah, kalau dalam soal cerita mau nggak mau komplit ya. Pakai kotak. Basket dan sepak bola. Basket pakai huruf B, sepak bola FB. Sepak bola B lah gitu ya. Nah, lihat detailnya. Basket itu ada 42 orang. 42. Ini sementara angkanya. Ya, belum kena ada yang kurang. Sepak bola 50. Nah, yang suka basket dan sepak bola. Nah, artinya kalau yang suka basket dan sepak bola itu tengah-tengah ya. Yang suka basket dan sepak bola adalah 18. Kemudian yang tidak suka keduanya berarti di luar lingkaran ini. Nah, ada 26 orang. Nah, yang 42 sama 50 ini kita harus kurangi dulu ya. 42 dikurang irisannya 18. Yang 50 dikurang 18. Jadi yang murni hanya basket saja ya. 42 dikurang 18 berapa? 42 kurang 18. 24 orang. Ini yang murni hanya basket saja. Gitu ya. Yang sepak bola yang murni hanya sepak bola aja tapi nggak suka basket. Nah, gitu ya. Yang suka sepak bola tapi tidak suka basket. Nah, 30 orang. Gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa seluruh siswa tinggal kita jumlahkan 24 ditambah 18 tambah 32 Jadi tambah 26. hasilnya berapa tuh? 100.
orang. Nah, ini kalau cara manual, artinya dihitung satu-satu. Kalau cara deking gimana? Nah, kalau cara deking ini tidak sama ya, yang di buku ya, deking saya sendiri ini deking kece, kreatif dan cerdas. Nah, dekingnya gini. Himpunan semesta sama dengan himpunan A tambah himpunan B tambah komplement dikurang irisan. Nah, sabci. Semesta himpunan A itu sebelah sini, himpunan B sebelah sini, C komplement. Disebut komplement tadi mana? Di luar lingkaran komplement ya. Lalu irisan yang ini. Tadi kita pelajari ini dulu karena biar paham. Nah, sabci. Kita tes nih, benar nggak cara ngitungnya? Yang ditanya semesta ya soal ini ya. Ditanya S-nya. Baik, Pak. Kalau berdasarkan di soal, A-nya basketnya adalah 42. Nah, langsung gini aja masukin. Nggak perlu ngitung begini nih. Ya, kita nggak perlu ngitung ini. Dari soal basketnya 42. Basketnya himpunan A. Ini basket himpunan A. Sepak bola himpunan B. Himpunan B-nya 50. Ya. 50. 42 tambah 50 tambah komplemennya yang tidak suka kedua-duanya 26. dikurang yang 18. 42 tambah 50 52. 92 22. terus Tambah 118. 118 kurang 18 100. pas 100. Nah, cara inilah cara kece, kreatif dan cerdas. Cara deking. Kalau gini kan kamu harus hitung satu-satu dulu kan. 42 kurang 18, 50 kurang 18, baru gabungin. Komplement, C komplement. Tulisan komplement tadi kan huruf C ya. Complement. Complement. Gitu ya. Kita coba nih yang nomor 4. Kita coba nomor 4. Kita coba dengan konsep dulu ya. Kita coba konsep dulu, baru itu dengan cara detik. Nah, di sana mana soalnya? Dari sekelompok orang anak ya yang disurvei mengenai minat tentang ekstrakurikuler, teater dan angklung, diperoleh data sebagai berikut. Teaternya 40, angklungnya 37. Teater, nah yang suka teater dengan angklungnya 20 orang, berarti sampai ya, dan tidak suka keduanya 60. Banyak siswa yang disurvei berapa? Kalau dalam bentuk diagram pena, berarti ada dua olahraga, ada dua kesenian, yaitu teater, dan angklung A. Ini sebagai A, B gitu ya. Kemudian yang suka teater 40, ini belum bersih 40-nya. Ya, nanti dikurang dengan yang suka dua-duanya. 37, lalu yang suka kedua-duanya 20. Nah, ini yang nanti dikurang 20. Kemudian yang tidak suka keduanya ada 60 orang. Komplemennya itu. Ya. Ini kita kurang nih dengan 20. 37 kurang 20 juga. Jadi 40 kurang 20 berarti 20. 37 kurang 20 berarti 17. Maka S-nya semua berapa tuh? 20
20 tambah 20 tambah 17 tambah 60. 40, 100, 117. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai cara deking, berarti kayak tadi aja langsung. Ya. S sama dengan 42. 40. 40 tambah ditambah 37. Ditambah 60 dikurang 20. Tambah 20. 20 Dikurang 20. irisannya 2. Kurang 20. Ini 100. 80. 30. 80 tambah 17. 17. Ini cara ngitungnya nih. Biar gampang. Yang mau mana 40 apa 60 kurang 20? Terserah pilih ya gitu ya. Karena yang puluhan gini paling gampang kan yang dihitung ya. 60 kurang 20 langsung boleh. Jadi 40 tambah 40 80. 80 tambah 30 ya. Cara ini kita nggak perlu gambar. Ya kan ya? Jadi langsung hitung saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan yang sudah ada di buku. Teater 40 yaitu A sudah ya. Yang teater 40 si A. Kemudian angklung 37 ya udah sebagai si B. Kemudian teater dan angklung 20 yaitu berarti suka kedua-duanya itu irisannya. Yang tidak suka kedua-duanya 60 orang. Nah itu komplemennya C. Ya. Jadi nggak perlu gambar seperti ini. Kalau ini kita harus gambar kalau cara biasa. Itu ribet. Yang mana ini? Boleh. Boleh. Angka ini mau di sini, mau di sini, bebas. Selama masih di luar ini ya. Mau di dekat sini juga nggak apa-apa. Boleh ini. Oke. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, coba lihat nomor 5. Nanti ini ada yang 3 lingkaran ya. Masih pakai 2 lingkaran kita pakai. Biar ingat dulu caranya. Karena pasti dikasih soal yang seperti ini. Diagramnya soal cerita yang seperti ini. Dari 200 orang peserta yang mengikuti seleksi penerimaan sebuah sekolah tinggi, seseorang dinyatakan lulus seleksi apabila nilai kedua mata pelajaran, yaitu nilai matematika dan bahasa Inggris lulus. Jika lulus matematika ada 49 orang, yang lulus bahasa Inggris ada 56, dan yang tidak lulus keduanya ada 100, maka banyak peserta yang lulus seleksi adalah. Oke, jadi ada matematika sama bahasa Inggris. Kita bikin aja dulu. Semestanya berapa? 200. Oke, jadi S tambah B tambah C kurang I. Yang semestanya 200. Yang matematikanya sebagai A. Ada berapa? 49. Ditambah yang bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Ada 56. Terus yang tidak lulus kedua-duanya berarti yang komplement. Ya, ada 100. Tuh. Berarti yang ditanyanya adalah yang lulus kedua-duanya. Maka banyak yang lulus sekolah. Nah, ya udah berapa jumlahnya? Ini 200. Ini berapa nih? 205. 105 tambah 100 jadi 205 dikurang I. Berarti I pindah tempat 205 dikurang 200 maka 5. yang lulus cuma ada 5 orang. Gitu. Ya. Yang lulus kedua-duanya berarti ada. Nah, itu. Yang nomor 6 boleh coba sendiri. 70 tambah 36 ditambah 20 ya berapa tuh? 70 tambah 36 tambah 20 langsung aja gitu jawab ya. 70 tambah 36 tambah 20 berapa dah? 126. 90. Oh, maksudnya gini. Semestanya 70 ya. Semestanya 70, sorry.
Jadi 40 tambah 36 tambah 20 berapa? 40 tambah 36 tambah 20. 90. Nah, kurangi 70. Nah, itu jawabannya. Simpel kan? 26. Nah, gitu. Jadi nomor 6 itu jadi simpel. Kamu tinggal 40. Ya, baca ya soalnya 40 tambah 36 tambah 20. Berapa tuh? Jadinya. Dan kemudian dikurangi 70 selesai jawabannya ada. Ya, bisa ya? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Gunakan. Jelas, Pak. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba kalau 3 lingkaran. Ini kan 2 lingkaran ya. 2 lingkaran, 2 lingkaran. Kalau 3 lingkaran, lihat soalnya. Langsung kita ke bentuk soalnya. Boleh di screenshot dulu Pak yang mau nyalakan screenshot. Iya, Bapak. Maaf, Ya. Ada yang mau nanya? Siapa? tidak kok. Iya, Pak. Ada yang mau yang belum absen siapa ya? Terus absennya sudah di absen dulu ya. Itu langsung scan situ aja. Oke, yang ini saya hapus ya. Kita 3 lingkaran sekarang. Nah, kalau yang 3 lingkaran memang harus pakai konsep dulu ya. Nah, 3 lingkaran ini. Jadi kalau 3 lingkaran berarti ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. 1, 2. Nah, dari jangan bingung masalah posisi lingkaran ini. Kadang ada yang begini modelnya lingkarannya. Ada yang begini modelnya. Jadi nggak harus baku begini ya. Nggak selalu baku ya. Jadi ya. Posisi tumpukan lingkaran ada juga yang begini. Nah, ada juga begitu. Pokoknya jangan takut terhadap posisi bentuk lingkarannya. Mau begini, mau begini, mau begini. Sama saja. Yang penting satu ini adalah satu kelompok, ya, satu kelompok, satu himpunan, pokoknya satu himpunan. Jadi posisinya nggak selalu begini ya, nantinya kurang pas ya. Ini A, B, C. Nah, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yang ini, yang irisan yang tengahnya. Ya, irisan tengahnya. Nah, ini irisan A sama B. Ya, irisan B gini. Ini A, irisan C. Kelihatan nggak ya? Ini A, irisan, B, irisan C. B, irisan C. Nah, untuk menentukan himpunan semestanya, S sama dengan di sini gabungan A, B, C. Jadi kalau A tambah B tambah C ditambah komplement, nggak muat ya. S sama dengan si A ditambah si B ditambah C ditambah gabungan cuma komplemennya A, B, C. C. Nah, komplemen. C. Jadi C di sini bukan komplemen kayak tadi ya, bukan komplemen yang ini ya, maksudnya ya. Posisi C di sini sebagai himpunan C ini. Atau gini deh, saya ganti dengan ABC. Biar nggak bingung. Ganti yang lain saja.
Simbol ya, ini simbol jadi bisa diganti-ganti. Saya pakai P I R. Nah, biar nggak bingung. P tambah I tambah R. P tambah I tambah R. Itu komplement ya. Baik. Komplementnya. Nah, gitu ya. Itu. Kita contoh soal yang nomor 1 dulu. Contoh soal. Contoh soal nomor 7, sorry. Contoh soal nomor 7. Di sana ada data, ya. Kasih gambar juga ya, biar jelas. Nah, gitu ya. Di sana A, B, C, pakai ini ya. A, B, C. C-nya taruh bawah, ya. Terus di sini ada angka-angka, ya. Angka-angkanya saya pakai warna merah aja. Min 6. Min lagi ya. Dot, jadi bacanya dot 12. Dot 1 noktah sih sebenarnya ya. Noktah. Min lagi dot 10. Dot 5. Dot 4. Nah, penempatan angka ini bebas ya, jangan kaku. Di sini enggak, bebas. Ya. Saya nulis itu kadang bebas ya. Min 8, 2, min 9. Min 13, dot 13, dot 2. Tinggal sisanya 7 sama 3. 7. Nah, saya juga naruh di mana saja, bebas. Ya, yang penting aturannya angka-angka yang ada di sini sesuai tempatnya di himpunan itu masing-masing. Pertanyaan A kan, anggota himpunan A apa saja? Anggota himpunan A. Tadi yang ada di A saja lihatnya. Yang ada di A siapa aja nih? 6, 12. 1, Iya. 6, 10, 11, 12. Iya. Himpunan A utuh semuanya. Ada 1 dari yang terkecil. 1, 6, 6, 10, 10, 12, 12, 15. Gitu kan, ya. Nah, kalau yang B irisan. Nah, yang B itu kan A irisan B. Nah, ada angka 1 sama 11 saja dilihatnya. A, B. Ya, berarti yang ini. Tuh. 1 sama 11. 11 yang dilihatnya. Kemudian anggota A irisan B irisan C paling gampang kan? 11. Iya, yang tengah-tengah saja. A irisan B irisan C, yang paling tengah-tengah ya 11. Nah, berapa banyak S? Itu. Tuh dulu yang D. Banyak S atau semestanya semuanya. Ya, S itu semuanya. Tuh. Berarti hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang kurang. Angka berapa sih dia? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Kalau digabungkan. Sini di bukunya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang kurang angkanya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2. Belah. Kan di luar kan cuma ada 2 ya. Yang di ABC itu ABC digabung ada 11. Ditambah ini ada berapa? Ada 2 angka. Harusnya 13 jawabannya. Sini 14. Apa ada yang kurang? Saya nggak tahu. Karena tulisannya kecil banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ya. Ini ada 11 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sementara di luar ada 2. 11 tambah 2 berarti 13. Segitu. Atau kalau pakai gimana ya? Caranya biar gampang. Pokoknya ini jadi komplemennya ya. Ini komplemen, banyaknya komplemen ada berapa. Nanti kita pakai soal cerita deh, biar jelas. Ya. A, B, C maksudnya ini. A. Himpunan A yang mana? Kalau A murni ini. Nah, yang namanya himpunan A segini. Satu keliling. Jadi A itu berisi apa saja sih kalau dalam satu keliling itu? Ada 6, 12, 1, 11, 10. Itu kelompok A semua. Itu. Kalau A irisan B, ini aja nih yang teriris. Ya, yang teriris. Nah, yaitu 1 dan 11. Nah, kalau irisan seluruhnya ya, artinya dari ketiga lingkaran itu teriris semua yang ini. 11 tengah-tengahnya. Itu. Nah, sini gambarnya. Ya. Ini lingkaran A, lingkaran B, ini lingkaran C. Set, set, set. Nah, yang ini aja yang dilihat nih. Nah, itu ada angka 11. Itulah irisan A, B, C. Nah, kalau ini suruh ngitung berapa banyak anggotanya. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Anggota R. Apa saja coba anggota R? Nah, gitu. 2, 5, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Pokoknya yang ada di R itu satu lingkaran, ya. Harus satu lingkaran. 2, 5, 8, 10, 9, sorry. 9, 10, 11. 8. Nah, 8. Kemudian yang B, B-nya adalah irisan Q dengan R. Q dengan R. Berarti Irisan R. QR Berarti itu 9 ada sama 11. 9 sama 11. Oke. Dan 11. Yang C berarti irisan ketiga-tiganya. Nah, ya udah yang tengah aja kan berarti kan 9. Iya, P irisan Q irisan R, ya udah 9. Nah, terus yang D, anggota gabungan, suruhnya, gambarnya nggak dibuat jadi. Nah, ini saya. Kita hitung deh berapa anggota seluruhnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 ya. Yang D semuanya ada 12. N itu anggota apa kemarin sebutnya apa? Namanya
kardinal, ya. Muat di sini. Sini aja deh. Yang D itu adalah 12. Aduh. P gabungan Q gabungan R. Ada 12. Oke. Nah, itu. Ini kita baru masuk ke latihannya. Oke, belajar dulu. Iya. Yang B. Yang berapa sih? Gitu, kurang pas kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. Yang bukan, yang ditanyanya komplemennya. Kenapa kurungnya beda-beda ya? Iya, ada 12. C, nah itu komplemennya di luar. Ada 2. Nah, kalau ini benar 14. Kalau tadi berarti salah. Tadi 11, berarti ada yang hilang satu angkanya. Hitung aja itu berapa banyak dalamnya. Iya, dihitung. Ini ya berapa nih? Ini hitungnya berapa nih? Anggotanya. Iya, semuanya dihitung aja. Oke. Oke, kalau sudah kita pelatihan ya. Latihan soal. Yang nomor 1 udah bisa jawab nggak kira-kira tuh? Kalau ada gambarnya begitu. Nomor 1. Latihan soal. Iya. Berarti itu komplement namanya. Oh, yang begitu. Komplement siapa? Nah, ayo. F dengan G ya. Kenapa pakai F dengan G? F dengan G. Nah, kan kalau yang di artinya udah, nah ini udah pasti komplement. Komplement siapa? Nah, pasti udah bisa kebaca dong. Yang tidak terakhir itu yang mana? Yang tidak terakhir. Ini kan. G. Maka yang lingkaran ini G, maka yang di luarnya bukan G kan? Nah, kalau bukan G berarti apa? G komplement. Ini sebagai pengecoh ya. Anggap aja ini nggak ada. Nah, anggap aja ini nggak ada. Nah, gini. Oh. Itu sebenarnya. Ini sebagai pengecohnya. Pengecohnya yang ini. Nah, kamu dikecoh oleh si F. Nah, padahal F ini hanya nggak berfungsi. Gitu kan. Gambar benarnya ya F ini nggak ada. Nah, gambar cuma begini sebenarnya. Nah, inilah disebut komplement. Oke. Ya, jadi tujuannya si F ini sebagai pengecohnya. Nah, gitu. Yang nomor 2, ayo disiapkan. Nomor 2, yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Jadi saya bikin cuma lingkarannya aja karena tidak ada komplement untuk semesta.
W sama B. B. Nah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau yang begini. C, D. D. Nah, lupa dia jawabannya. Tata. B. Ini tadi komplement G. Ya, dipilihnya. Kenapa dipilih, Bang? Karena di luar G. Nah, ini di luar irisan berarti namanya. Ya kan ya? Di luar irisan si W sama B. Lu nggak paham? Ini irisannya ini. Tapi dia tidak diarsir, maksudnya apa? Bukan yang ini kan? Komplement. Yang ini. Maka irisan. W irisan B. Di komplement. Nah, karena di luar irisan, maka Jadi komplement. Yang B. emang kadang kalau dalam posisi gambar agak bingung. Kalau gini, kalau saya gambarnya begini, set. Kalau saya gambarnya begini, berarti apa? Ini dong dalamnya, ya kan ya? B. Irisan B. Nah, oke. Irisan B. Cuma bukan yang diiris, tapi ini. Irisan. Gitu. Berarti di luar ini, selain ini ya, selain ini yang bukan irisan apa tadi yang ini komplement, yang bukan irisan, yang bukan apalagi selain kebalikan dari irisan, ya bisa dipahami. Saya pakai angka deh, misalkan gini. Di sini ada angka 2, 3, 4. Yang bukan irisan yang mana? 2 dan Yang bukan irisan. 4. 2 dengan 4 kan? Yang bukan itu Iya. apa? Komplement. Nah, gitu maksudnya. Yang bukan itu, yang bukan irisan B. Kalau irisannya mana? 3. Yang bukan irisan 2 sama 4. Nah, C itu adalah yang bukan irisan. Hah? Kalau diarsir apanya? Maksudnya kalau diarsir itu yang ditanyakan. Yang diarsir itu yang ditanyakan. Ini apa nih? Gitu loh. Pada akhir ini artinya. Nah, kalau kayak ini kan kalau gini tanya irisannya berapa? 3. Ya kan ya? Iya. Kalau yang diarsirnya ini dengan ini 2 dan 4. Gitu kan? Nah, 2 dan 4 itu apa? Ya ini komplement dari si 3. Gitu. Kenapa habis ya waktunya? Gandel lagi sama waktunya. Oke, waktunya udah habis. Tahu siap Mas Aris yang ngabisin waktunya. Oke, Dadik. Nanti lagi deh, silakan ngomongin saya. Kita belajar lewat HSS saja. Kalau pengen nanya soal tentang hubungan. Ya, diagram pen. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Jangan lupa absen. Ya, sekarang udah jam 15. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yang belum absen sudah absen.